Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan melanjutkan lab SC900 Microsoft Security Compliance and Identity Fundamental. Di lab 12 ini kita akan belajar tentang Explore Compliance Manager. Di sini tujuannya adalah kita akan mengekspor kepatuhan dari di Microsoft.com, kemudian manajemennya itu seperti apa atau overview-nya seperti apa. Tujuan lab ini adalah kapabilitas Microsoft Compliance. Nah, nanti arahnya ke compliance ya. Kemudian manajemennya, kemudian peer view-nya. Peer view compliance portalnya. Di lab ini kita akan mengeksplor lebih banyak lagi tentang portal compliance. Nah, ini di tampilan home-nya. Kemudian compliance manager ini akan membantu kita untuk improve compliance posture. Kita masuk ke admin microsoft.com. Oke. Kemudian kita show all. Ini ada compliance ya. Oke. Ini langkah 4 sudah. Kemudian kita bisa remove beberapa kartu yang sudah ada, kemudian kita bisa nambahkan. Ini maksudnya adalah ini tampilan card yang ada di sini gitu. Ini kan ada add card ya. Ini kita bisa customize. Jadi masing-masing tampilan yang ada di sini ini, kemudian ini dijadiin satu card, satu tampilan, satu kategori gitu loh maksudnya. Satu kategori di sini ya. Ini adoption protection, kemudian compliance manager, kemudian alert, activity alert, kemudian solution catalog, ini masih loading ya, retention label usage, private trial, dan sebagainya. Nah, di sini di title bar ini kita bisa melihat apa namanya, solution katalog dan menghapusnya. Solution katalog misalnya, dari solution katalog, nah ini kita bisa remove juga gitu di sini, solution katalog yang sini nih bisa kita remove nya di sini gitu, tapi karena di sini sudah muncul kita biarkan default aja, atau kita coba remove kemudian kita refresh ya. In result active alert. Nah, cara menambahkannya itu berarti kita nambahin nanti di sini nih. Ini kan udah ada nih yang kita remove tadi. Kemudian akan muncul nanti di sini lagi. Gitu. Itu maksudnya yang untuk fitur yang ini. Oke. Kemudian kita save di label customize navigation ya. Consider risk, ada juga active alert.
sumur. Ini alert juga. Oke, kita coba masuk ke task 2. Di task 2 ini kita masuk ke compliance manager, kemudian overview-nya. Kita coba lihat actionnya sebagai apa dari SSS service gitu. Compliance manager itu ada di paling atas ini. Oke, di sini kita bisa ngecek di compliance manajernya ini ada skornya itu 28% ya, 28%. Kemudian yang di manage oleh Microsoft itu lebih 620 gitu. Ini untuk actionnya, improve actionnya itu, jadi aksi-aksi apa yang harus dilakukan sama tentang kepatuhan manajer yang kita punya gitu. Di sini misalnya diintegrasin infrastruktur security, kita bisa melihat regulasinya, ini poinnya 27, servisnya 365, regulasinya database data protection base, kemudian default group, compliance manager, assessmentnya dilakukan ini. Kategorinya manajemen compliance. Oke, itu yang untuk aksi dari dari integrasi infrastruktur security improve action. Kemudian yang untuk solusinya juga kita bisa melihat bahwa di sini di deskripsi misalnya compliance manager ini skornya itu 147, 0 dari 147, potential skornya itu 147, di manage kategorinya manage compliance. Oke. Kemudian di sini ada 17 yang di reminding, artinya kita harus kategorinya seperti apa, kemudian actionnya nanti seperti apa. Kemudian assessment, beberapa penilaian yang sudah kita berikan gitu ya. Kebetulan di sini ada 2/3 yang pre-regulasi lisensi, ada 3 ini sekarang lagi pending ya, pending update dari 29 ke 30. Kemudian ada regulasi juga ini 2/3, diambil dari data protection baselining. Kemudian premium template-nya itu ada 2, AWS sama NIC. Misalnya nih AWS Foundational Security, ini titelnya sebagai apa, kemudian detailnya ini 2023, decree-nya tanggal berapa. Itu yang untuk contoh regulasi ya. Kemudian alert atau notifikasi. Nah, di sini juga ada complaint manager default, ini statusnya medium ya. Ini kita bisa melihat data deteksinya didesain ke siapa aja gitu. Ketika actionnya ini bisa ditentukan ke siapa, untuk compliance skornya, penentuan skornya seharusnya udah berapa, apakah by email atau di send to. Kemudian alert police ini juga kita bisa nambahin juga di sini. Kemudian defaultnya, actionnya single event, statusnya global administrator ya di sini untuk yang bisa memberikan actionnya ini.
Oke. Improvement action yang ini. Kemudian isunya itu adalah RSPR ya. Select enable search service, review informasi yang ada. Enable self service password reset. Kebetulan di sini enable self service. Nah, di sini di improvement setting yang untuk self service nggak ada. Dia cuma menampilkan dari apa namanya? Dari item yang 17 ini gitu. Mulai dari governance, update informasi, isu. Jadi kita bisa ngelihatnya seperti ini, misalnya infrastruktur ya. Poinnya ini yang menentukan nanti siapa gitu. Role tipenya siapa. Nih, role tipenya admin diassign ke siapa. Oke. Kemudian masuk lagi ke solution, ke assessment tadi udah, data protection sama regulasi. Oke. Untuk yang lab 12 ini kita cuma overview tentang Microsoft Compliance Portal Home-nya itu adalah bagaimana kita melakukan apa ya, kepatuhan terhadap skor tersebut gitu. Di sini kita tadi melihat bahwa ada overview-nya, kemudian implement set action-nya. Kemudian di overview-nya ini tadi ada sekitar 28% dari 621 dari 2156 poin ya. Kemudian ada action yang harus kita lakukan. Kemudian actionnya ini diberikan ke siapa, admin role-nya dengan siapa, apakah dengan owner atau dengan diberikan lisensi, nah atau rule-nya seperti apa. Kemudian solusinya juga di sini dijelaskan skornya untuk menentukan skornya itu berapa. Kemudian grupnya, tipenya, data regulasinya. Kemudian di assessment data protection baseline. Data protection baseline-nya ini lagi diupdate ya. Di proses update. Jadi kita dikasih 3 free lisensi untuk menambahkannya. Kemudian untuk regulasi di sini juga organisasi memberikan spesifikasi regulasi komplain. Di sini juga 3 view. Kalau misalnya kita view detailnya, di sini sudah ada 2 yang kepake, yaitu NAIC sama AWS Foundation. Kemudian di alert tadi kita mendesain ke siapa, name-nya itu siapa, kemudian eventnya kita tentukan dan statusnya aktif atau tidak. Jadi intinya di complaints ini juga kita intinya kita masukkan ke kepatuhan terhadap satu standar ya. Bagaimana kita melindungi data yang harus kita klasifikasikan.
Oke, itu mungkin untuk lab 12 ini. Lab 12 tentang preview compliance portal dan compliance manager. Jadi halaman tampilan dari compliance kepatuhannya sama compliance manager. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.